Sukihotu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera, dan atasilani, serta yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Erlin Kumuda Jibini Sulistyo yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam Masa Kaca Online season yang kelima, episode yang ke-11. Pada malam hari ini, pada tanggal Senin 12 Februari 2024, tentunya acara ini akan diselenggarakan oleh KPTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita mulai dengan perundungan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, kami persilakan. Pembacaan Dhammapada Citawaga atau Pikiran, syair ke-40. Kumbu pamang ka yamimang widitwa nagaru pamang citamidang tapetwa yo de tamarang panya ude nah citancarake aniwe sanu sia. Dengan mengetahui bahwa tubuh ini rapuh bagaikan tempayan, hendaknya seseorang memperkokoh pikirannya bagaikan benteng kota dan melenyapkan mara dengan senjata kebijaksanaan. Ia harus menjaga apa yang telah dicapainya dan hidup tanpa ikatan lagi. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tari atas Dhammapadanya yang telah dibacakan. Sebelum kita memulai kegiatan dan masa kaca online kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melakukan penghormatan awal kepada Triratana dengan membaca kata secara bersama-sama. Kami mohon kepada para hadirin yang hadir, yang baik itu yang live langsung melalui YouTube ataupun Dhamma Televisi, serta yang ada di ruangan Zoom ini, kami mohon kita semua bersikap anjali menghormat Guru Agung. Mari kita bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakatu Bhagavata Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Berikutnya saya akan membacakan profil Bante, yang profil narasumber kita pada malam hari ini. Silakan operator untuk menampilkan. Pada malam hari ini kita telah hadir bersama Yang Mulia Bante Bhikkhu Cittakuto Mahatera, di mana nama penabisan Bante adalah Cittakuto. Tepat tanggal lahir beliau ada di Lombok Barat dan pas 31 Desember tahun 1968.
Beliau ditabiskan pada Bante ditabiskan pada tanggal 29 Maret tahun 1907 di Wihara Kata Dapat Cakta. Dan pendidikan Bante adalah Bachelor BA Honors Buddhist Social Philosophy and Culture Study the Buddhist and Pali University of Sri Lanka pada tahun 1997. Dan email kalau bagi mungkin para keep in touch atau ingin bertanya langsung dapat menghubungi di email beliau yaitu citaguto@yahoo.com. Dan Bante saat ini jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum atau Ketua Bidang Urusan Luar Negeri Sangga Theravada Indonesia. Dan biasanya beliau memang suka hadir di acara-acara yang saya pernah nampak beliau di kayak di China, kedubusan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengarkan masa kaca kita online pada malam hari ini langsung dengan Bante, Yang Mulia Bante Citaguto Mahathir. Silakan Bante. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kesekian kalinya menjadi pembicara atau narasumber untuk Damasa Kaca yang sejak masa COVID-19 itu diselenggarakan oleh grup Jember, Banyuwangi, dan sekarang ini Besuki, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi banyak pihak, banyak orang untuk menjadi orang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, dan tema atau topik pada malam hari ini memang seperti biasa saya sering memberi judul atau tema yang harus menggelitik perhatian diri kita masing-masing yang menjadi penggemar drama, yang atau senang baca drama. Yang artinya menggelitik itu ya mengungkap atau mengungkit kesukaan kita, kegemaran kita belajar drama untuk berpikir apa maksudnya dari tema ini, mengapa tema ini harus seperti ini, kok dengan kata-kata seperti ini dan sebagainya. Ya, ya. Tapi memang benar kalau dipikir-pikir dalam kehidupan sehari-hari nyata juga terjadi di lingkungan kita. Atau mungkin di antara kita sendiri juga masih ada yang ikut partisipasi kesempatan seperti ini, takut mati. Ini jadi pertanyaan kenapa takut mati? Banyak orang takut mati justru menjadi pertanyaan bagi kita kenapa harus takut mati. Nah jawabannya memang nanti akan terjawab dalam masa kaca ini. Tapi sebelumnya untuk mengarah pada jawaban atas pertanyaan judul ini, memang terlebih dahulu saya ingin mengulas, membahas, menguraikan tentang berbagai hal nyata kehidupan sehari-hari. Pertama, pada umumnya manusia memang ya apa ya banyak yang takut mati. Begitu bicara mati atau ngomong tentang mati, banyak orang takut. Gambarannya gini, saya ada pengalaman nyata, kisah nyata. Kalau saya cerita pengalaman ini ada Bante kalau ngomong mati, mati. Ada yang takut gitu mendengar cerita. Baru mendengar cerita sudah takut. Begini ya, nyata pengalaman ini. Kalau saya jumpa dengan orang tertentu, baik sedang sakit maupun belum sakit, tiba-tiba kalau harus ketemu dengan saya, apalagi minta dibacakan berita, meninggal. Nah itu kisah nyata. Loh, Bante ini ngapain kalau baca-baca atau jadi orang meninggal? Kalau orang-orang yang mengerti, ya. Kalau orang yang mengerti justru dengan begitu justru, oh bagus, wah semoga dia bahagia lahir jalan sana, meninggal dibacakan parita. Tapi beda dengan orang yang takut. Wah, jangan ketemu Bante Citaku tuh nanti kita mati, takut mati. Jadi begitu, beda memang. Satu kisah nyata, suatu saat ketemu dengan seorang biku, teman saya juga, saya cerita pengalaman diundang baca pada untuk kesembuhan. Tapi ya bayangkan ada keluarga yang mengatakan begini, Bante, mohon bacakan baca supaya dia cepat meninggal saja. Tidak boleh begitu. Jangan begitu. Tidak boleh seperti itu. Bukan begitu, saya katakan.
Kita punya tugas, kami punya tugas bacakan parita. Kewajiban kami adalah supaya bisa tenang secara batiniah, pikiran yang bersangkutan kita senang. Apa yang terjadi selanjutnya bukan urusan kita. Tapi teman saya itu mengatakan sebaliknya, Bante, pengalaman saya beda. Saya diundang baca patah untuk kesembuhan, tapi meninggal dunia, saya diprotes. Oh, berarti dia nggak ngerti dhamma itu. Berarti nggak ngerti dhamma. Siapa yang berharap kematian? Tidak ada. Semua tidak ada yang menginginkan kematian. Dan pun terjadi. Ini umumnya di masyarakat seperti itu. Sekarang, hal kedua yang perlu menjadi penekanan buat kita semua untuk mempelajari tentang kematian. Menurut Dhamma, sesuai dengan Dhamma, bagaimana kita sesungguhnya hidup ini sehari-hari. Kan nyata ada kata-kata bahasa Pali yang sangat populer. Sering kita dengar kalau ada kematian, ya itu sering disinggung, sering dibahas itu. Cibitang aniatang, maranang niatang. Cibitang aniatang, cibitang aniatang, maranang niatang, maranang niatang. Itu sering-sering diulang. Yang artinya kehidupan tidak pasti, tapi kematian adalah pasti. Nah, mau sembunyi di mana? Takut atau tidak takut, tetap kematian akan terjadi. Mau bagaimana? Silakan aja takut, tapi tetap aja terjadi kematian. Justru sangat disayang. Ya, kalau takut lalu terjadi kematian, bagaimana keadaan pikiran batin itu saat kematian kalau takut-takut begitu? Apa tidak kita pelajari itu? Kenapa kita tidak mengerti itu? Kalau yang belajar mengerti dhamma, belajar memahami dhamma ya, oh kita harus jaga pikiran. Itu, jaga pikiran jangan sampai takut. Bagaimana caranya bisa mengerti, memahami, bisa menerima apa yang terjadi. Tidak semudah itu, tapi harus seperti itu. Itu menurut Dhamma. Ya. Sekarang kenyataannya. Nah, yang ketiga. Saya pendek saja membahasnya. Saya ingin saya diskusinya itu dengan kalian di Dhamma Sakca. Ini pengantar saja. Sekarang yang ketiga, kita harus bagaimana? Ya, poin pertama, umum secara duniawi demikian tadi sudah saya ulas. Yang kedua, sesuai dengan Dhamma. Ketiga, bagaimana diri kita sekarang? Masing-masing diri kita sendiri, ya pasti beda. Meskipun kita semua belajar Dhamma, apalagi tidak belajar Dhamma, semua masing-masing pribadi akan berbeda menyikapi yang namanya kematian. Sikap kita terhadap kematian masing-masing diri kita berbeda. Ya, jangankan yang mengerti dhamma, tidak mengerti dhamma pun semua berbeda juga sikapnya terhadap kematian. Gambarannya nyata terjadi suatu saat ada keluarga yang meninggal dunia. Waduh, hiruk pikuknya tangis nggak pernah habis-habis, nggak sampai berlama-lama pun setelah jenazah sudah tidak ada, sudah dikubur, dimakamkan, dikremasi, masih ditangisi. Nah itu bagaimana? Nah ada yang sebaliknya, meninggal dunia, loh kok nggak nangis ya? Tapi yang lain heran, tuh kamu kok nggak nangis, ibumu, bapamu meninggal. Loh kok bertanya begitu? Dia nggak ngerti kenyataannya yang terjadi pada diri orang tua yang meninggal itu tidak nangis, kenapa? Tidak mengerti. Kalau mengerti, tidak akan bertanya. Nah, harus bagaimana, Pak T? Ya belajar. Jangan kita tidak mengerti, harus mengerti. Itu. Ya, jadi bagaimana kita harus bersikap, tergantung diri masing-masing kita sendiri, sejauh mana pemahaman kita terhadap kehidupan ini akan terjadi yang namanya kematian. Coba lihat itu ada dalam dua teks berbeda, terpisah, tapi poinnya sama. Apa itu? Dua itu. Satu, Abhina Pacawekana. Itu di situ nyata ada disebutkan Jaradamami, Jarangan itu dan seterusnya. Yang dalam bahasa Indonesianya, aku akan mengalami kematian. Aku belum bisa mengatasi kematian. Ya, ya. Kemudian yang berikutnya kan eh, apa ya? Tentang penyakit, tentang kematian. Sama. Apa apa menderita apa sakit, saya akan apa tertimpa penyakit dan sebagainya. Aku belum bisa mengatasi penyakit. Aku tidak bisa mengatasi penyakit.
aku akan mengalami kematian. Aku belum bisa mengatasi kematian, tapi sama mengatasi kematian. Seperti itu. Itu di Abhidhamma. Nah, lalu ada di teks lain di tiga utusan agung. Hmm, di tiga utusan agung itu bunyinya apa? Ya, kita semua yang telah mengalami kelahiran, semua makhluk yang telah mengalami kelahiran akan dijemput oleh tiga utusan agung, yaitu usia tua, menjadi tua, menjadi sakit, dan mengalami kematian. Semua yang mengalami kelahiran tidak bisa mengelak, tidak bisa berkelit, tidak bisa sembunyi. Kalau sudah lahir, sudah mengalami hidup, sudah hidup, harus dijemput oleh utusan agung bernama tua, sakit, dan mati. Tidak bisa berkelit, tidak bisa sembunyi, tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa mau bagaimana ya tetap mau takut tetap terjadi. Kita tidak bisa sembunyi dari jemputan tua, sakit, dan mati itu. Nah, oleh sebab itu saya sering ungkapkan kenapa tidak empat lahir sakit tua, lahir tua sakit mati. Justru, nah kenapa tidak disebutkan lahir? Karena semua yang alami lahir itu akan tua sakit mati. Baik di Abhinapadapekara maupun di tiga utusan agung itu. Ya, tapi di belakang bagian dari Abhinapadapekara ada disebut lahir. Ya. Apapun perbuatan yang kulakukan itulah korupsi ujungnya. Tapi sebelumnya tuh ya mengatakan ya dikatakan di situ ya eh, warisi oleh karmaku sendiri atau perbuatanku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, tergantung pada karmaku sendiri, gitu. Berkerabat dengan karmaku sendiri, perbuatanku sendiri. Ada lahir di situ, lahir dari karmaku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri. Nah, ini menjadi menarik kalau kita belajar memahami maksudnya apa, maknanya apa. Ini perlu kita diskusikan, yang perlu kita bahas dalam Dhammasakata ini. Saya tidak akan mengulas panjang lebar. Saya ingin para audiens, para penonton, pendengar menyampaikan sesuatu, bisa saja dalam bentuk pertanyaan atau mengulas sesuatu yang nanti juga menyampaikan pertanyaan. Ini ada saudara Heri yang di kisaran yang sangat aktif. Mungkin ada juga Ibu Herita yang LE yang sangat aktif juga. Wah, ini saya menunggu ada pertanyaan dari dua orang ini yang luar biasa. Saya heran. Padahal saya nggak ngasih tahu ada ini. Kok tahu ya? Ternyata ketemu lagi di Zoom begini. Luar biasa. Yang lain belajarlah kita semua dari dua orang ini, meskipun sekedar bertanya, kita pun ikut belajar dari pertanyaan dan bagaimana jawaban yang diberikan. Ini menarik sekali. Maka kontribusinya, sumbangsihnya dua orang ini luar biasa. Sepertinya baru sekarang saya singgung begini. Selama ini setelah pertanyaan untuk oh, hari lagi tanya mau tanya ya silakan. Di ujung sama bertanya baru gitu. Oh, Bu Harita ya. Di ujung akhir baru kelihatan. Ini sekarang saya sapa lebih dulu. Nggak tahu ada tidak nih Bu Harita. Kalau Bu si Heri ini udah kelihatan ini. Ya, ya Bu, aktiflah dalam diskusi seperti ini sangat menarik dan penting untuk kita menjadi bagian dari pembelajaran Dhamma untuk kita sendiri masing-masing. Ya, Ya, ya itu saya kira tidak panjang lebar. Jadi kematian itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa berkelit. Sembunyi bagaimanapun tidak bisa. Kalau takut, apa anda kasihan? Sayang sekali kok kenapa takut? Loh nggak bisa nggak takut pasti. Lah belajarlah supaya tidak takut. Kenapa ditakuti? Nggak perlu ditakuti sebab begini sedikit saya tambahkan penjelasannya. Nggak takut, takut pun nanti berkelanjutan lahir kembali. Seperti apa kelanjutan kelahiran berikutnya kan tergantung kondisi batin kita sekarang. Kalau takut-takut gimana? Apa tidak sengsara, tidak menderita kehidupan berikutnya. Tapi kalau kita tenang, ya damai, harmonis, bahagia, kematian tiba, aman. Ada toh istilah hidup apa? Senang,
mati tenang. Ada kan? Nah, bisa nggak kita seperti itu? Memang tidak semudah itu, tapi mestinya kita kondisikan bagaimana bisa tenang. Memang tidak mudah, tapi jangan segala macam dihadapi dengan penuh kegelisahan, penuh ketakutan. Kasihan hidupnya sendiri, ya. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar. Belajar apa, Bante? Belajar tentang kehidupan. Dari mana? Dari yang mengerti tentang kehidupan, yang mengerti dhamma, yang menjadi narasumber dhamma, yang menjadi pembawa dhamma, penyembah dhamma, bisa membantu kita untuk mengerti memahami hidup ini harus bagaimana. Kita harus bagaimana menghadapi kehidupan ini supaya tidak takut terhadap kematian. Ini penting, ya. Nah, jadi alangkah baiknya kita memang harus belajar. Seringkali saya katakan, saya ungkapkan, sesibuk apapun sebagai kehidupan, menghadapi kehidupan sehari-hari, menempuh kehidupan sehari-hari, jangan lupa menyisihkan waktu untuk mengisi diri sesuai dengan dhamma, itu sesuai dengan dhamma, belajar dhamma, mengerti dhamma, sikap kita jadi sesuai dengan dhamma kalau kita sudah belajar dan mengerti. Kita tidak akan sembarangan bersikap bila mana kita bisa mengerti dhamma. Tapi ada yang mengatakan, Bante, orang sudah ngerti dhamma tapi masih juga tidak benar sikapnya, aneh-aneh dan sebagainya, termasuk apalagi ada kematian. Nah, misalnya ada kematian, ini kamu tidak usah nangis, jangan nangis. Begitu dia sendiri yang menghadapi kenyataan, tidak bisa apa-apa juga, sedih menderita juga. Nah, berarti dia belum menembus pemahaman, belum mengerti sepenuhnya. Ya harus belajar. Bagaimana kita caranya belajar Bante? Ya, orang lain mengalami kematian, kita harus merenungkan. Apalagi ada keluarga, orang dekat kita yang meninggal dunia, renungkan. Lakukan perenungan. Oh, ternyata semua akan tertimpa kematian. Oh, keluarga saya juga lebih dulu mengalami kematian. Oh, saya pula suatu saat akan menghadapi, akan ditimpa, dijemput, meskipun tidak tahu kapan. Ini pasti. Itu. Ya, tapi ya tidak semudah itu. Memahami memang bisa saja, tapi kenyataannya sikapnya tidak semudah itu bisa cepat menerima kenyataan yang terjadi. Sekarang tidak usah kematian, sakit saja. Salah satu di antara tiga tuh, dua sakit mati. Sakit, sakit di telinga, sakit di kaki. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Akan ketahuan orang itu bisa menghadapi, menyikapinya atau tidak dari cara bersikapnya begitu ada bagian dari tubuhnya yang sakit. Kalau sampai beradu-adu atau senggol sedikit marah dan sebagainya, nah berarti itu sakit mentalnya batinnya. Tapi kalau nggak apa-apa, oh merenung, sadar, oh hebat ya, ih nggak sakit ya, sakit, tetapi dia sadari, tidak beradu, tidak mengeluh, tidak apa dan sebagainya. Oh terima, itu sama nanti kematian akan begitu juga. Nggak usah sebut tua. Sekarang orang tua, tua terus tapi kok nggak kelihatan sakit, meninggal dengan tenang, enak sekali. Ada kan? Loh, coba, masa kita kalah? Orang meninggal dengan tenang sampai tua juga nggak apa-apa. Kok kita sendiri belum mengalami udah ketakutan duluan? Ada salah kita di mana itu kalau seperti itu? Ya, itu itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin semuanya yang melihat menonton atau mendengarkan uraian ini tergugah untuk bisa menyampaikan sesuatu. Meskipun mungkin dalam bentuk pertanyaan singkat sekalipun. Tapi ya kalau Heri saya yakin sepanjang lebar biasanya bicara kalau baru bertanya. Silakan Heri, boleh saja saya menunggu berapapun panjangnya. Semoga tidak panjang-panjang. Tapi biasanya panjang sih, tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bante atas pencerahan yang diberikan kepada kami dan kini kita akan mendengar tanya jawab. Mungkin seperti uh, Bante mention tadi itu sebelum saya sedikit flashback dikit apa yang dikatakan Bante bahwa
istilah mendengar kata kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat kita pada umumnya. Memang bahkan saya masih ingat ketika saya masih kecil, nenek saya bilang mengatakan jangan bilang soal kematian pada saat misalkan kayak ada hal kebahagiaan, misalkan pernikahan ataupun sesuatu yang sedang berulang tahun gitu. Terus kenyataan itu terjadi kalau orang tuh sebenarnya sesungguhnya semua takut mati, termasuk saya sendiri. Ketika saya retret pada saat saya retret meditasi, saya mencari poin akar pada diri saya. Apa sih yang saya takutkan dalam hidup ini? Ternyata saya menemukan satu poin di mana saya itu adalah takut mati, Bante. Pada saat melakukan retret panjang, karena saya pikir ketika saya datang ke tempat satu retret yang sepi, gelap, gulita, biasanya orang-orang takut kan terhadap hantu atau apa gitu. Tapi saya lebih yang namanya takut yang namanya kematian ternyata selidik punya selidik. Eh, Terus Bante juga mengatakan bahwa kita hendaknya sekali untuk melakukan perenungan terhadap namanya kematian, bahwa kehidupan itu pasti tidak pasti, kehidupan itu tidak pasti, pasti, tapi kematian itu adalah pasti. Dan Bante juga mengajarkan kita bagaimana diri kita sekarang itu tiap orang itu menyikapi tentang kematian, mau memahami, mengerti dan serta bersikap dalam hal kematian. Salah satunya kita dengan menggunakan perenungan yang sering kita kerap kali baca setiap minggu, yaitu Abhidhamma Pancawekana. Dan juga ada 3 utusan agung yang kita tidak dapat kita hindarin, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Dan hendaknya perenungan kerap kali ini juga sering kita renungkan setiap, bukan hanya setiap minggu ya Bante, mungkin setiap hari kalau kita memang punya sada yang kuat membaca parita dan merenungkan kata-kata perenungan kerap kali kita baca setiap hari dan mengakar dalam tubuh kita, maka otomatis pada saat kita menghadapi yang namanya kematian itu ataupun mendengar kata kematian dari orang dekat itu, kita tidak merasa menjadi takut gitu akan kematian itu sendiri, tetapi kita berusaha untuk mengerti bahwa inilah memang kehidupan yang sesungguhnya. Seperti Bante bilang kata pepatah yang bagaimana caranya kita hidup senang, tapi juga kita mati dengan tenang. Ya, seperti orang-orang yang contohnya adalah orang-orang yang meninggal pada saat dia tidur gitu ya Bante. Dan itu salah satu contoh yang Bante mentionkan tadi. Dan usahakanlah juga sesibuk apapun kita, sisihkanlah waktu kita untuk eh, belajar Dhamma, merenungkan tentang Dhamma, yaitu dengan menekankan, Bante menekankan sekali bagaimana kita merenungkan tentang tentang kematian. Jadi kita hendaknya kita berusaha untuk selalu setiap saat untuk merenungkan tentang kematian. Ya, demikian yang maksudnya itu yang saya dapat simpulkan, yang Bante dapat sampaikan, dan kita masuk ke diskusi kita pada malam hari ini dengan melakukan pertanyaan. Mungkin ada dari audiens yang langsung melalui Zoom atau YouTube mungkin. Nanti saya akan bacakan. Kalau bagi yang ada yang langsung di Zoom, kami persilakan. Tadi Bu Ande mementionkan Harry ya, silakan. Untuk Oh Harry mungkin langsung ada pertanyaan, silakan. Atau saya ngecek di YouTube, silakan. Ya, namo budaya Bante. Iya, silakan. Budaya Bu Erlin. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya, kongsi Pacai. Ya Bante, seperti yang dikatakan Bu Erlin Tio, kematian itu diceritakan pada saat-saat bahagia itu adalah sebuah tabu, gitu ya. Seperti hari Imlek ini. Tapi nyatanya di kisaran ini orang lain 3 hari sebelum menjelang Sacakme, ya kematian juga, meninggal juga gitu. Ya walaupun tabu untuk dibicarakan, tapi faktanya ya meninggal juga gitu. Tapi saya ingin bicara tentang kematian
saya ada mengutip 3 hal tentang kematian, Bante. Yang pertama, ketika seseorang rajin bermeditasi. Karena saya barusan baca buku-buku dari orang yang rajin bermeditasi. Mereka itu hidupnya senang, matinya tenang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang ketika jalan pikirannya menghadapi masalah, buntu, dia bukannya takut pada kematian, justru dia yang ingin mendekati kematian. Kenapa? Ingin bunuh diri gitu. Kalau udah buntu pikirannya. Nah, yang ketiga, orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, bahagia, senang, berlimpah harta, punya keluarga yang baik-baik saja. Nah, ini yang jadi takut. Dia mungkin ya berpikir kalau saya meninggal, keluarga saya siapa yang jaga, harta saya siapa yang jaga mungkin. Dengan demikian pertanyaan saya jadi begini, berarti. Apakah yang menyebabkan seseorang atau banyak orang itu takut pada kematian adalah ketika kondisinya baik-baik saja dan ada kemelekatan di dalamnya. Itu Bante, terima kasih. Ya, ini menarik. Memang saya langsung saja tanggapi ya tidak melalui ini em, apa wawancara ya, apa MC-nya apa nih istilahnya. Ya, begini. Justru ini yang saya tunggu-tunggu. Apa yang disampaikan oleh Erik apa hari Erik sangat menarik. Jadi nyebut-nyebut pikiran, baik masalah atau yang sebaliknya yang membahagiakan, menyenangkan. Di situ disebutkan pikiran menjadi nyata-nyata memang pikiran menjadi sebab itu nyata. Kenapa? Karena berpikir tentang bahagia keluarga, sukses keluarga. Jadi takut mati karena pikirannya, ya, pikirannya melekat dengan apa yang dilihat dalam keluarga, kalau saudara-saudaranya yang sukses bahagia itu, dia tidak bisa meninggalkan, dia melekat dengan itu. Jadi takut mati, tidak mau mati. Tapi meskipun begitu tetap bisa terjadi kematian. Seperti Heri tadi katakan, ini nggak boleh puas kematian lagi mau Imlek. Ya kenyataan kematiannya terjadi. Coba, belum lama terjadi nih, waktu kampanye massal di Solo itu, dalangnya meninggal. Siapa sangka, siapa tebak, siapa yang mau? Nggak ada yang mau kan? Tapi terjadi. Mau bahagia, sukses pemilu, berbangga hati. Nyatanya dalang meninggal. Siapa sangka, siapa duga, siapa tahu, siapa yang mau. Nggak ada kan? Nah, tapi enak itu si dalang meninggal. Nggak berpikir macam-macam. Bisa tidak seperti itu coba? Ih, nggak bisa, Pandina itu masalahnya. Kenapa? Lagi-lagi faktor pikiran. Itu ada di pikiran masalahnya. Ya. Sekarang yang sebaliknya masalah tadi kalau di kebahagiaan, sukses pemilu, itu melekat dengan itu. Sekarang menderita, gagal atau apa, takut sakit, takut gagal dan sebagainya. Pikiran melekat juga dengan ketakutan itu, dengan kegagalan itu. Saya tidak mau dengan melekat. Jadi menolak ya rasa bencinya yang muncul. Kalau tadi yang bahagia tuh melekat yang muncul. Kalau ini hendak menyenangkan, menolak, menyangkal, tidak mau, jangan sampai terjadi. Dari takut-takut kematian terjadinya. Jadi menderita seperti apa tuh matinya? Terus lahirnya dalam mana kalau begitu? Dan sengsara, menderita jadinya. Tadi apa saya singgung tadi ya, atau kapan saya pernah itu singgung. Kalau bagian tertentu sakit di badan ini, pikiran itu ikut sakit tidak? Tergantung kenyataannya. Sang pikiran itu seperti apa? Bagaimana keadaan pikiran itu? Kuncinya ada di pikiran. Wah, pikiran apa melihat apa mengetahui kenyataan sakit di badan, di kaki, di tangan, nggak bisa terima. Aduh sakit, janganlah sakit. Nah, sakit fisiknya menderita, mentalnya lebih menderita, pikirannya lebih menderita. Kenapa? Karena menolak, karena menyangkal, karena tidak mau sakit. Lebih menderita jadinya. Beda dengan kalau sadari kenyataan sakit, oh tangan saya sakit, kaki saya sakit, oh sakit ya, oh sakit ya, sadari.
Oh sakit, oh bisa terima kenyataannya. Ah beda kenyataannya itu. Oh enggak terlalu sakit, paling enggak dikatakan enggak terlalu sakit. Oh bisa mengabaikan, oh enggak sakit. Mengabaikan karena enggak mikir itu. Jadi tidak sakit. Tapi memang tidak semudah itu. Sulit memang. Di situ persoalan manusia yang membuat menderita sengsara ada di situ. Keadaan pikiran yang tidak bisa terima kenyataan yang membuat si yang bersangkutan itu memiliki pikiran demikian menjadi sangat menderita. Jadi dua hal itu, kalau menyenangkan melekat, tidak mau kehilangan, maka jadi menderita. Kalau menyedihkan, kalau tidak menyenangkan, benci, tidak suka, menolak, menyangkal, tidak mau terima, menderita jadinya. Itu loh persoalannya. Justru ini satu tunggu pertanyaan pertama langsung membuat saya bisa panjang lebar saya ulas, tapi nggak bijaksana kalau saya membahas panjang lebar tentang ini juga. Saya harus tunggu ada pertanyaan berikutnya siapapun dari manapun. Itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab atau bagaimana? Ada tanggapan balik dari Heri, silakan. Silakan Ko Heri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tergantung. Ya, memang kita di, diajarkan untuk tidak tidak untuk takut pada kematian, Bante. Yang penting kan jangan cari kematian gitu ya. Jangan cari-cari kematian ya. Kalau berani mati itu salah juga. Nah, ya, jadi ini Bante Mas, ini bagus di satu sisi, tapi di satu sisi negatif tentang yang saya katakan orang yang bunuh diri. Kalau kita katakan orang yang ingin bunuh diri berarti kan dia tidak takut pada kematian dalam hal negatif dong ini, bukan positif. Karena dia udah merasa hidupnya berat, jalannya buntu, pikirannya buntu. Dia berpikir saya sudah tidak takut pada kematian, tapi dalam tanda kutip negatif, bunuh diri. Seharusnya kan kalau orang yang tidak takut pada kematian itu bukan dengan cara yang negatif dengan bunuh diri, tetapi menjalani kehidupan sampai nanti menjelang kematian dengan proses fenomena alami gitu, bukan fenomena yang dipaksakan untuk harus mati gitu kan. Terima kasih kan. Nah, justru ini tadi memang belum saya sampai ke situ tentang kematian ya tentang apa takut mati apa tuh tadi em, apa istilahnya ya apa ya. Jadi kalau orang sampai bunuh diri, jadi muncul pertanyaan sebenarnya yang kita perlu gali jawabannya. Kenapa orang sampai bunuh diri? Tadi disinggung tentang gagalnya hidupnya, tentang nggak mau gagal itu nggak mau menderita gagal, nggak mau menderita sakit, harus bunuh diri, nggak mau hidup menderita kayak gini, harus mati. Nah sebetulnya kan itu sama dengan dia karena tidak memahami, gara-gara tidak memahami, dia akhirnya ambil tindakan seperti itu. Kalau orang memahami, mengerti, akan seperti dikatakan oleh Heri tadi, belajar untuk menyikapi bagaimana sebaiknya. Tapi kan tidak seperti itu, nyatanya sampai bunuh diri karena memang dia tidak mengerti, tidak memahami. Apalagi telah buntu. Yang buat dia bunuh diri karena namanya buntu, jadi nggak bergerak pikirannya lagi. Nggak bisa berpikir lagi. Salahnya dia tidak ada saksi, tidak menceritakan ke pihak lain. Kalau dia menceritakan ke pihak lain, beda. Ada pengalaman. Apakah Heri pernah tahu ada orang seperti itu terjadi? Dia curhat ini, pernah ada orang curhat kepada saya juga. Dan orang itu hidup sampai sekarang masih ada, nggak jadi bunuh diri. Dia curhat, dia bilang begini, Bante, dia tidak mengatakan bunuh diri itu apa karma buruk ya Bante, tidak. Tapi dia ngomong apa gitu dan sebagainya ke Bante. eh, kan hidup itu kadang-kadang ya terjadi gimana ya, ya sampai orang eh, merasa tidak berguna, merasa gagal, merasa tidak ada apa-apanya lagi. Ya, jadi lalu saya potong. Jadi maksudnya arah bunuh diri ya? Iya.
ya, ya tetap itu karma buruk. Dia membunuh siapapun, bunuh diri ya termasuk. Karena dia pertanyaannya kan karma buruk. Iya, karma buruk. Maka biasa orang lahir dalam sengsara, alam neraka, neraka wiji kalau orang bunuh diri. Jadi namanya membunuh, bunuh siapapun, siapapun, bukan bunuh binatang apa, siapapun, karena siapapun kan orang, termasuk udah membunuh diri ya, bisa masuk neraka wiji. Gitu. Nah, kalau ada orang mengatakan bunuh diri untuk em, apa bahagia, ya, ya mustahil, mustahil, ya. Mungkin maksudnya tuh bebas dari kesengsaraan itu, jadi bunuh diri biar bebas. Ya tidak, justru lahirnya yang menderita. Kelahiran berikutnya kan sengsara jadinya kalau seperti itu. Karena apa? Karena pikirannya bergolak, bergejolak, kan itu dasar kuncinya. Kalau bergejolak pikiran tuh ya bunuh diri aja ya. Mana ada bunuh diri dengan karena meta cinta kasih, nggak ada, ya itu. Nah, tapi, nah kalau orang ada si cita-citanya, saya nggak tahu detailnya ya, arah sampai kesucian itu bunuh diri ya itu lain cerita. Tapi kan ya kita nggak bisa mengatakan oh boleh bunuh diri nanti sampai kesucian, kan tidak begitu. Tidak ada anjuran begitu, tidak ada istilah boleh seperti itu. Ya. Jangan dicontoh meskipun tuh bunuh diri ya apa iya, ini kan jangan sampai seperti itu kita malah ikuti atau tiru gitu, ya. Jadi jangan sampai ada istilah ya mencapai susah suruh bunuh diri, ya, tidak boleh, jangan sampai seperti itu, nanti menjadi rancu. Nah maka kalau toh ada bagaimanapun ya kita tidak pernah mau bahas itu, nanti menjadi rancu di bermasalah, ya itu. Ya, saya kira begitu. Jadi tadi kembali ke istilah apa tadi yang takut apa menjadi mati, bunuh diri itu karena mungkin kesal atau jengkel, marah dengan keadaan kehidupan yang gagal, sia-sia dan sebagainya berguna, takut bunuh diri ya itu tetap buruk, tetap hal yang tidak sesuai, tidak boleh dilakukan bagi setiap orang siapapun. Ya, harus sadari seperti pengalaman nyata orang sampai gagal jadi bunuh diri karena sampai mengerti pun dia akhirnya sadar, oh ternyata menderita kalau kita bunuh diri. Jadi ya belajar seterusnya memahami tak sampai bunuh diri dan sampai sampai sekarang masih hidup dengan bahagia orang itu. Tidak perlu saya sebut siapa orang itu. Ya, begitu ya. Terima kasih. Ya, eh, jadi shortcut gitu ya bahasa istilahnya kalau kita memilih untuk kematian dengan bunuh diri gitu ya. Dan sebenarnya itu juga nggak baik dan memang hmm, hal ini sudah kayak semacam kayak sering terjadi gitu kalau saya perhatikan entah bukan hanya di negara kita tapi juga di seluruh dunia gitu. Jadi memang kadang-kadang orang belum tidak memahami gitu istilahnya kalau kita melakukan shortcut seperti itu sebenarnya itu juga mengkondisikan diri kita untuk bisa apa mengkondisikan kita untuk terlahir di alam yang kurang baik gitu. Ya seperti Bante katakan tadi kan kita perlu yang ada namanya belajar untuk perenungan terhadap dhamma gitu untuk bisa setiap kali kita renungkan gitu. Ya, berikutnya mungkin saya ada pertanyaan ini Bante. Kan masih di live chat kita masih belum ada. Silakan. Sebagai kayak uh, apa ya tradisi orang uh, orang Tionghoa gitu ya Bante. Kalau pada saat yang suasana Imlek seperti ini, itu biasanya kalau ada yang namanya kematian, itu kita tidak boleh untuk menyambangi gitu Bante. Nah, di sisi lain itu juga ada lagi tradisi kita yang mengatakan kalau kita barusan keluarga kami mengalami kematian gitu ya Bante. Terus itu ada pembacaan parita nih, kebetulan yang meninggal adalah Kalyana Mitra kita juga gitu. Terus itu kita tidak boleh gitu saling mengunjungi gitu loh Bante. Karena sana keluarga kalau kita
kita sedang berduka, terus itu kita sudah selesai masa duka kita, terus itu kita pergi baca parita itu nggak boleh gitu loh Bante. Saya pernah waktu itu saya dapat teguran dari orang-orang yang tradisi juga gitu Bante. Nah, menurut Bante, bagaimana sih sesungguhnya menyikapi mitos-mitos tradisi yang terjadi terutama di masyarakat Tionghoa ini gitu Bante, yang saya sebutkan tadi tuh, apakah kita masih tetap baik-baik saja tuh kalau kita mengunjungi, membaca parita nih, terutama saat eh, suasana Imlek seperti ini gitu Bante. Kalau apakah kami akan menerima karma buruknya Bante kalau kita melakukan seperti itu? Menurut Bante gimana ini? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini memang harus dijawab dengan lugas, dengan wawasan berpikir luas juga. Jadi kita lihat situasi juga, situasi kondisi di mana kita berada. Kalau masih kuat ada tradisi demikian, ya memang kita harus mengerti, memahami juga. Beda dengan di tempat lain yang di tradisinya tidak demikian, itu sudah jelas-jelas berbeda. Jangankan tentang kematian, ada satu tradisi, ya, satu tradisi, ya, nggak tahu ada yang mengerti nggak di tradisi pernikahan yang waktu saat pernikahan tertentu tuh kalau belum resmi pasangan suami istri itu tuh nggak boleh dua belah pihak keluarga, suami maupun istri itu tatap muka ketemu dulu. Bukan tatap muka, mungkin tatap muka bicara nggak boleh. Ada acara ketemu ya biasa-biasa saja dan nggak boleh saling sapa. Itu ada tradisi begitu. Nah, apalagi kematian, hidup aja bisa begitu. Nah, jadi kalau kita ada punya tahu mengerti situasi kondisi tradisi demikian, ya tentu kita harus menyadari juga jangan sampai kita semaunya sendiri mentang-mentang kita ngerti dhamma, jadi kita merasa benar, kita menentang itu, ya tidak juga, tidak demikian juga. Kita mesti mengerti, jangan kita bikin masalah, jangan kita bikin kasus sendiri, ya. Jadi harus mengerti. Sehingga kalau saya lihat, kalau nyebut kalangan Tionghoa begitu, saya jadi ingat tradisi lain, ya, yang sudah belajar dhamma, teman-teman Tionghoa itu, saya melihat tradisi seperti ada kematian begitu, ada eh, apa apa itu rumah-rumahan, mobil-mobil dan TV-TV-an di rumah duka. Kalau pergi ke tempat krematorium, pemakaman ada tabur kertas apa itu. Itu saya melihat itu sangat bijaksana. Saya lihat sikap-sikap orang Tionghoa yang memang eh, masih menghargai, menghormati tradisi itu, ya. Kalau yang masih melekat kuat dengan tradisi, apalagi dia belum banyak mengerti dhamma, dia masih kental menjalankan itu semua, tidak kurangi sedikit pun. Tapi yang sudah ngerti dhamma, dia lihat-lihat situasi juga. Saya lihat itu nyata begitu. Masih pakai rumah-rumahan, tapi simpel, sederhana, ndak harus banyak, ndak harus mahal, sederhana, secukupnya saja, sebagai menghormati tradisi. Itu juga tabur apa kertas pergi waktu ke krematorium atau ke pemakaman secukupnya di tempat rumah duka, meninggal rumah duka. Di jalan juga dilarang. Nah, mengerti itu. Jadi, kan itu bijaksana. Tapi kalau bantah-bantah nggak boleh ini menurut Dhamma nih nggak bisa. Nah, itu sama dengan membuat musuh masalah sendiri. Tidak seperti itu. Mentang-mentang ngerti Dhamma tapi sikapnya sendiri salah kaprah, nggak ngerti juga. Ya tidak boleh begitu. Ya, gitu. Jadi kalau saya lebih lanjut jelaskan tentang bunga apa rumah-rumahan, mobil-mobilan itu begini, tidak boleh kita mengatakan itu buang air, buang buang uang semata-mata. Justru tadi saya udah lihat bijaksananya sikap mereka Tionghoa itu beli sedikit secukupnya, itu bijaksana. Bukan tidak beli sama sekali. Tapi kalau beli sepenuhnya pada dengan tidak mahal-mahal dibeli, nah itu berarti belum mengerti dhamma. Kalau begitu. Ya, kalau beli simpel seperti ini penting. Dengan pemikiran positif apa, Bante? Oh, beli ini jasanya, ah,
Jasanya ada jasanya saya bayar dia orang beli dia yang bikin jasa, saya bayar dia berbuat baik buat dia, nggak apa-apa. Bayar dia yang bikin tuh ya beli jasa sama dia nih. Dari hal kebajikan apa jasa dia bikin ini saya beli ini itu. Jadi tidak negatif, pasti positifnya ya. Nah, jadi tradisi Dhamma kan pemahaman Dhamma lagi kuncinya. Bukan kita sembarangan mentang-mentang sudah Buddhis ngerti Dhamma, nggak ngerti kalau sikap kita ternyata bertentangan, dan ada boleh begitu. Ya, nyatanya yang sudah ngerti Dhamma itu masih menghormati tradisi, ngundang orang-orang Tionghoa, ya orang Tionghoa ngerti, oh orang ini udah dari Buddhis tapi masih seperti ini, oh baguslah. Yang mengerti, orang nggak ngerti apa ini, kok sudah beda ya? Wah, udah nggak ngerti menghormati tradisi ya. Ya kalau yang sama Salinda ya iyalah, jadi nggak menghormati tradisi jadi seperti itu, kan gitu ya. Nah itu apapun tradisinya ya memang kita harus lihat bagaimana secara bijaksana kita harus bersikap sehingga sikap kita itu menjadi sesuai dengan dhamma, tidak bertentangan dengan dhamma. Itu jadi bagaimana kita bersikap itu jawaban saya ya kita harus bijaksana menyikapinya. Kalau kental keluarga kita masih kuat, jangan mentang-mentang tidak lalu tentang semua nggak usah apa nih mama nih, buang semua nih, nggak boleh begitu. Ya hargai pelan-pelan ya, ngormati ya separuh boleh ya. Oh enggak jangan ya, nah, jangan tenang dulu, nanti kapan-kapan ya berikutnya akan oh dia boleh separuh sekarang ya udah ngerti saya. Berubah, nggak langsung tutup sekaligus segitu seperti apa membalik telapak tangan. Jadi kan tidak, butuh waktu panjang, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mengubah berubah begitu. Ya, itu jadi cara menyikapinya kalau sebagai orang Tionghoa atau bukan Tionghoa menghadapi Tionghoanya harus begitu. Saya dua hal saya katakan ya, sebagai orang Tionghoa yang mau tidak mah sikapi mereka teman-teman keluarga itu harus bijaksana. Orang yang bukan Tionghoa menghadapi Tionghoa harus bijaksana mau tidak masuk menyikapi mereka yang masih kental tradisinya. Bukan Tionghoa saja, tradisi lain juga ada yang lainnya yang beda-beda. Semua tradisi lah, ya. Gitu. Jadi kalau kita mau tidak mah sikap kita harusnya bijaksana juga memang. Itu baru benar. Mengatakan ngerti dhamma tapi sikapnya masih bertentangan, ya gimana mau dikatakan ngerti dhamma? Jadi sikapnya sebenarnya yang penting itu kalau disebut mengerti dhamma. Sikapnya sesuai dengan pengertian dhammanya tidak itu. Sehingga bagaimana kita bersikap atas pertanyaan itu tadi ya kita harus bisa mengerti memahami melihat kenyataan situasi kondisinya yang kita mau sikapi. Begitu ya, terima kasih. Ya, eh, bagaimana kita menyikapinya kembali ya Bante. Berarti kita tidak melakukan sembarangan langsung menyetop gitu ya. Karena benar-benar mentang-mentang kita udah mengenal Dhamma gitu ya. Jadinya kita melupakan yang namanya tradisi-tradisi. Tapi kita lebih bagaimana kita berkesinambungan dengan namanya tradisi yang ada gitu ya Bante ya. Ya, menarik sekali sih. Hmm. Terus kira-kira mungkin ada yang saya nampak di sini ada beberapa eh, teman-teman yang baru masuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu secara langsung kepada Bante. Kami persilahkan mungkin pada kalian Mita yang bukan hanya di Zoom saja, tapi mungkin YouTube dan Dhamma TV. Kami persilakan untuk bisa bertanya langsung kepada Bante itu atau melakukan kolom chat yang ada di YouTube channel kita yaitu di Dhammasakata Jember.
Mungkin saudari Ko Harry mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau mau ditanggapi mungkin pertanyaan dari Bante. Oh, Ya, ada yang terima bertanya kasih. enggak? Oke. Ya, terima kasih Bu Erlin. Eh, da- apa menunggu yang lain belum bertanya, saya izin lagi ya. Eh, Begini Bante, Silakan, silakan, tidak apa-apa. Bi- bi- bagus sekali tadi Bante. Jadi kalau kita mengenal Dhamma memang nggak harus langsung. Seperti saya teringat kisah tentang seorang ibu yang bernama Patacara. Waktu itu keluarganya meninggal, terakhir anaknya meninggal, dia mungkin menjadi hampir gila atau gimana ya. Bawa kemana-mana anaknya dalam kondisi dia telanjang tubuh itu, minta anaknya dihidupkan. Ya, pasti orang kebingungan gimana cara menghidupkan orang yang meninggal gitu. Tapi ada satu orang yang menunjukkan, oh di sana ada yang namanya uh, Petapa Gotama. Petapa Gotama, kamu temui pasti dia akan menunjukkan jalan. Sebenarnya kan Sang Buddha tahu bahwasanya kematian itu tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Tapi seperti yang tadi Bante katakan, jangan hanya karena mengerti Dhamma lalu bilang, nggak bisa, anakmu sudah mati, nggak akan bisa saya hidupkan. Tapi menariknya di sini Bante. Buddha berkata, saya bisa hidupkan, tapi dengan syarat, carilah sebuah biji pala atau latte itu saya lupa di rumah yang uh, keluarganya sama sekali tidak ada yang meninggal. Dicari, cari, cari, cari dari pagi sampai menjelang malam ada bijinya ada, cuman keluarganya ada juga yang meninggal. Jadi syaratnya nggak terpenuhi sampai dia terjadi pencerahan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami kematian. Nah, di sini tadi menariknya di sini. Jangan hanya kita mengerti dhamma lalu kita bilang nggak bisa gitu. Nah, mungkin di sini sih saya menanggapi gitu, Bante. Terima kasih, luar biasa. Ini memang membantu saya juga sedikit lagi. Jadi memang itu, kita tidak boleh mengatakan loh, Sang Buddha bohong. Enggak, justru itu sikap. Namanya sikap sesuai agama itu menghargai bagaimana caranya orang yang namanya patah cara, patah hati kayak gitu, dan bagaimana caranya. Itu betul. Jadi begini, saya jelaskan gini ya. Kenapa Sang Buddha, begini lebih jelasnya itu. Begitu patah cara bertemu Sang Buddha, tanya eh, supaya anaknya bisa hidup kembali. Ehm, apa jawaban Sang Buddha? Ya, harus cari segenggam biji lada. Dapat dari rumah yang sama sekali tidak pernah ada kematian. Itu jawaban Sang Buddha. Iya, pergi dengan bawa anaknya yang sudah meninggal dulu. Tapi satu rumah pun tidak ketemu yang namanya tidak ada keluarga meninggal dunia. Begitu satu semua semua ada biji lada, tapi oh baru ibu meninggal, baru bapak meninggal, baru anak meninggal, saudara meninggal, kakak meninggal, adik meninggal, semuanya pernah ada meninggal. Tidak ketemu satupun rumah yang sama sekali tidak pernah ada kematian. Itu yang membuat dia jadi sadar gitu loh. Pada sadar dari sadar, oh ternyata anaknya memang sudah meninggal, tidak bisa hidup kembali kalau sudah meninggal. Kalau sudah kematian terjadi, tidak mungkin hidup kembali. Itu memang benar, tapi kadang-kadang kita jadi gimana ya mentok gitu loh. Nggak ada cara berpikir wawasan berpikir luas, jadi sempit gitu, nggak bisa. Malah nggak bisa kok Anda malah gila Pak. Nah ini kadang-kadang ada orang eh, ya maaf, pembongkar zaman juga masih ada yang begitu. Jadi mentok merasa apa ya, nggak boleh begitu. Kita harus bijaksana bagaimana caranya untuk membuat orang ini bisa pelan-pelan dituntun bukan di seperti balik telapak tangan biar seketika itu berubah. Nggak bisa, ya. Ya, sekarang contoh saya teringat dengan pengalaman itu anak kecil ya. Anak kecil ini kalau yang langsung langsung girang tenang dengan siapapun termasuk dengan biku dengan Bante dengan saya misalnya langsung rangkul gendong, wih, enggak apa-apa.
Wah, senang. Yang lain kagum lewat. Loh, kok bisa ya? Digendong Bante kok mau ya? Itu enggak ada masalah. Meskipun ada pertanyaan kok mau. Nah, tapi yang sebaliknya. Begitu lihat Bante takut, ada yang malu, tutup mukanya, melari, nggak mau. Ada yang pasang-pasang di, jangan, saya bilang jangan dipaksa, biarkan dulu, nanti ada waktunya, ada waktunya. Ya pelan-pelan, pelan-pelan, akhirnya baru kepikiran, oh ada permen, oh, ada gelang, atau apa, ini nih, ya, nih ya, mau dia, berubah dia. Sesimpel itu loh, tetapi nggak boleh kita mentang-mentang. Itu loh, dalam keluarga juga kadang-kadang paksa bayi anak digendong. Nah, menjadi masalah. Main paksa nggak boleh. Tapi bagaimana? Baiknya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ini yang penting. Tapi ini yang sulit justru. Nggak ketemu. Istilah tadi muncul lagi mentok. Nggak kepikiran. Nggak muncul di pikiran. Mentok. Buntu. Nah ini dia masalahnya. Maka perlu ada orang lain yang harus bantu kita. Kayak tadi yang sakit singgung anak kecil. Orang tuanya atau siapa mau paksa tuh anak ketemu dengan saya gendong. Ya janganlah. Ada yang lain, ada saya yang nggak boleh begitu. Tunggu dulu, pelan-pelan. Dia mengerti juga. Oh begitu ya ternyata ya. Harus pelan-pelan ya. Tidak boleh dipaksa ya. Kan gitu. Jadi mengerti juga tuh mereka pengasuh atau orang tua atau ibunya itu yang si anak itu. Gitu loh. Simpel begitu tapi nyata. Itu nyata. Nah, sekarang orang yang udah ketakutan, kita takut-takuti, ya nggak boleh. Kita tahu dia takut, ketakutan, ketakutan, takut. Atau dalam arti istilah lain dibully. Nah, ya kalau istilah kasar orang nggak beres ini suka bully orang lain. Apa mau disebut orang aja, nggak patah juga. Tapi itu nggak bisa loh. Saya aja kita bully orang lain yang benar saja lah. Gitu loh. Ya, orang harusnya bahagia, tuh kita malah ngerjain dia. Kalau dibalik, kalau kita dalam kondisi gitu, kita dikerjain itu mau enggak? Ya pasti enggak mau. Tapi banyak orang yang seenaknya sendiri bahagia di atas penderitaan orang lain. Aduh, itu bertentangan sekali dengan agama. Enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya bersikap dengan bijaksana? Nah, kata bijaksana di sini dengan bijaksana akan muncul dari bijaksana kalau kita belajar mengerti dhamma. Kalau kita nggak ngerti dhamma ya nggak bisa. Gitu loh. Ya, jadi ya bagaimana caranya ya kita baru harus belajar mengerti. Sikap kita bagaimana itu akan menjadi lebih baik atau lebih seperti apa tergantung pemahaman kita sendiri. Ya, begitu ya. Terima kasih. Itu ada yang baru masuk coba. Apa ada yang bertanya? Silakan. Ya, kami persilakan kepada para hadirin yang hadir langsung secara live Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Bante. Silakan unmute dirinya dan langsung bertanya. Mungkin kami tunggu beberapa saat ya Bante sambil saya mengecek apakah di YouTube ada yang bertanya. Karena masih suasana Imlek ya Bante, nampaknya masih orang-orang fokus untuk masalah Imlek kan dulu. Ya, Ya, nampaknya. silakan Elin sendiri yang bertanya nggak apa-apa. Kan kami menunggu. Oke. Iya. Ya, sekali lagi kepada yang para hadirin yang, yang telah hadir di secara langsung di Zoom kita. Silakan kalau emang mau bertanya langsung, kami persilakan. Um, iya, Bante, sangat menarik sekali ya kalau bicara kematian ini sesuatu bisa dikatakan di masyarakat bahwa itu adalah hal- hal-hal yang tabu, jika kata orang bilang gitu, kayak seperti uh, apa ya, jangan mengucapkan kata mati pada saat kayak suasana Imlek gitu situ. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi ketika menyikapi orang yang berkata gitu loh, yang terutama kepada orang-orang yang senior, Bade. Nah, yang senior, mereka kan
udah senior ya Bante, tapi sometimes tuh mereka akan bilang kepada cucunya atau kayak kayak saya generasi saya sebagai cucu gitu ya Bante. Jangan bicarakan hal seperti itu kan maksudnya. Nah sekarang bagaimana tanggapan kita kan kalau tadi kan tradisi bagaimana menyikapi orang-orang jangan berbicara soal tentang kematian gitu. Dan terus kemudian saya juga ada pertanyaan yang baru muncul dalam pikiran saya nih Bante. Kira-kira apakah eh, saya ingat pengalaman dari saya pribadi, eh, orang itu dalam posisi sudah tidak berdaya begitu Bante. Sudah istilahnya itu ya ada oksigen lah di mana-mana gitu ya Bante. Pokoknya dokter sudah bilang nggak ada harapan lagi nih orang gitu loh, tinggal menunggu saja. Eh, Kira-kira apakah karma buruk nggak sih ya Bante? Kita bilang kalau kamu memang eh, ingin meninggalkan tubuh ini, silakan saja gitu loh. Maksudnya kata orang bilang dibisikin kali, mungkin dia ada sesuatu yang dia bebani gitu, diomongin gitu loh. Bante. Nah, kira-kira kalau kita mengomongin orang-orang yang sedang terbaring dalam kondisi sekarang itu, apakah kita mengkondisikan orang itu melakukan suatu bunuh diri gitu, Bante? Ataupun kayak menyuruh dia untuk mati cepat gitu, Bante? Menurut Bante gimana tuh? Iya, seperti tadi kan saya juga ada kasih contoh, ada pengalaman orang yang teman saya cerita bilang baca kemasan tapi ternyata meninggal. Nah, tapi saya udah bahas ulas sebagai pembahasannya. Ya, kalau memang sudah waktunya bagaimana, ya udah terah biar saja dia pergi, orang tuanya atau keluarganya menginginkan begitu, minta pada saya. Tapi saya menjawabnya, oh tidak boleh begitu. Jangan begitu. Tugas kita, kewajiban kita lah membantu dia supaya tenang secara batinnya, tenang pikirannya. Kalau dia bisa tenang, kita udah bantu dia bisa tenang. Apa kelanjutannya, selanjutnya apa yang terjadi, bukan urusan kita, gitu loh. Nah, tapi kalau seperti Elin tadi katakan, tanyakan ya, ya memang itu ada dilema. Tapi ya bagaimana kita bisa mengerti memahami, ya kata-kata apa yang lebih pas, lebih pantas, lebih sesuai untuk kita gunakan, gitu loh. Bagaimana kita harus mengucapkan kata-kata apa yang bisa kita ucapkan. Ya paling tidak ya, ya saya ingin sedikit nyerempet ke kasus kesurupan. Suatu saat saya bacakan pada orang kesurupan. Dia tenang sebentar, tapi masih ada. Ada Bante senior satu datang. Bukan Bante senior itu baca-baca, justru Bante senior itu ngajak bicara. Bicara dengan baik-baik saja. Ya, kalau memang sudah, kalau memang ingin bahagia, kalau ingin baik, ya harus baik-baik dengan semua orang, tidak ada saling ganggu, saling apa dan sebagainya, harus saling menjaga, saling melindungi. Ya, kalau mau baik ya harus baik-baik. Bagaimana untuk pergi dengan baik-baik juga, gitu. Cuma ngomong gitu, eh hilang tuh makhluk yang turban. Nah, kata-katanya seperti itu. Ya bisa sama seperti itu dengan cara mengatakan kepada yang takut. Kalau mau bagaimana, hidup ini bagaimana rasanya, seperti ingin damai, ingin baik, ingin bahagia, ya semua harus baik-baik. Ya kalau mau pergi baik-baik juga, ya tidak apa-apa. Silakan pergi, bukan begitu, tapi kalau mau pergi dengan baik-baik, ya tidak apa-apa. Kan beda dengan kita menyuruh. Ya, tapi enggak, ya pemahaman kita yang menyebabkan kita bisa akan ke arah itu tergantung pemahaman kita. Ya, Berarti kalau pemahaman kita betul-betul. sempit, pasti bahkan kasar sekali istilahnya. Udah kalau mau mati, mati saja kenapa? Nah, nggak boleh begitu kan? Tapi kalau orang udah punya istilah kan itu begitu. Kan nggak boleh sebenarnya. Ya, nah nyata juga kadang-kadang ya dengan baca kampata dia pergi. Saya suatu saat juga sesepuh juga yang meninggal dunia, tapi itu di depan saya, jadi saya memang benar menunggu saya, ternyata saya baca kabar saya dia meninggal, tapi kan saya tidak berharap demikian. Ya, tapi dia memang yang bersangkutan yang berharapan dia bacakan balita. Ada orang lain juga yang mengatakan Bante, Bante ditunggu tuh sama dia itu tadi, Bante bacakan balita, bacakan balita.
Ya, saya lihat kan tuh di rumah sakit di layar itu masih bergerak. Ya, saya bacakan pasal sampai selesai, belum selesai pun udah berhenti itu mesin. Tapi saya terus baca pasal sampai selesai. Lah, terus kemana? Yang bilang, yang lain mengatakan, oh, udah pergi Pak. Oh, benar ya nunggu saya ya baca pasal ya. Semoga berbahagialah selamat jalan ya. Kayak gitu. Tapi yang lain ada yang heran, ada kok nggak ada keluarga yang nangis, gitu loh. Ya nggak ada yang nangis karena mereka mengerti. Nah, apalagi bacakan Fatihah lah Pandai ya udah semoga dia bahagia, tenang, damai, keluarganya tidak ada yang sekedut kaget terus nangis nggak ada. Dan tidak semudah itu. Dan itu kita pernah juga keluarga undang saya baca pasal rumah sakit sama apa tetapi yang tadi lebih dulu tuh yang lama kapan tuh saya pernah diundang baca-baca ya bersangkutan meninggal sempat baca-baca tapi keluarga pun nggak satu pun yang menangis nggak ada tenang semua karena mengerti. Nah, tidak semudah itu bisa mengerti memahami dan sikapnya demikian luar biasa tenang tidak semudah itu tapi nyata bisa. Tapi yang lain, satu saat, jadi saya baru ingat pengalaman satu saat. Korban pesawat jatuh di Medan waktu itu, di orang Jakarta salah satunya. Saya diundang pergi baca-baca ke rumahnya di Ancol. Sebelum ke rumahnya, yang jemput saya bilang, Bante, kita ke rumah, ke bandara dulu menjemput arwah mendiang, mendiang apa, almarhumah, karena itu seorang ibu. Oh, bapak ya, seorang apa, arwahnya apa, almarhum gitu. Oh, sampai di bandara baru saya ngerti ternyata itu yang dijemput ada guci yang isinya tanah dari tempat kejadian sama tanah dari tempat pemakaman massal karena jenazah tidak bisa diidentifikasi pesawat jatuh waktu itu, gitu loh. Nah, terus sampai di dekat rumah keluarganya bilang, bapak saya dulu kalau pulang tiap hari pulang kalau pulang malam apalagi dia lewat belakang Bang ini gimana Bang? Ya kita lewat depan lah saya bilang gitu, lewat depan. Pak. Sampai di rumah saya mengatakan boleh saya bacakan pasal 2 kali ya saya tawarkan gitu. Pertama saya sebelum bacakan pasal kematian saya baca kematian bacakan pemeriksaan suasana tempat dulu di rumahnya saya bacakan. Oh boleh begini. Saya ingat-ingat itu berdua dengan Pak lain, saya lupa itu lebih muda waktu saya lupa siapa. Baca-baca, saya perhatikan bertiga, ibu sama 2 anaknya itu, laki satu, perempuan satu, bertiga itu. Saya bacakan, kadang-kadang ibunya mengusap punggung anaknya yang mau nangis, gak jadi nangis. Kadang-kadang anaknya yang mengusap punggung ibunya yang mau nangis, gak jadi nangis. Kesimpulan saya, oh ini. Jadi nggak ada yang nangis jadinya. Sadari sendiri jadi nggak sampai nangis. Coba kalau dibiarkan nggak usah terus satu menangis, mana bisa bendung yang lain ikut menangis. Terpengaruh, terbawa arus atau apa istilahnya. Kan gitu. Nah, jadi artinya ya kita melihat situasi seperti itu yang ternyata harus mengerti kita harus bagaimana bersikap. Sikap kita harus bagaimana sebaiknya karena kenyataan yang terjadi. Ya, jadi kalau memang apa yang terjadi ini bagaimana kita harus bersikap, memang kita harus memahami, mengerti. Sebaiknya kita memang harus mengerti. Kadang-kadang yang membuat kita sikap kita tidak sesuai itu ya, karena pemahaman kita tidak sesuai atau beda dengan kenyataannya. Itu yang membuat kita sikap kita juga tidak sesuai. Nah, maka kita perlu belajar, perlu mempelajari. Ya, ini tidak mudah. Harus bisa mengerti, memahami. Memang kewajiban kita untuk mempelajari untuk memahaminya. Ya, jadi apapun itu ya memang ya kita perlu belajar menyikapi, menghadapi, mengerti dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan menentukan sikap kita kalau kita bisa memahami, mengerti dengan sebaik-baiknya.
Ya, itu. Saya kira gitu. Apa Ya, apa istilahnya oke. sudah terjawab atau Udah bagaimana? terjawab, Bante. Terima Ya, kasih. baik. Bante, Terima berikut kasih. ada pertanyaan dari Ya, chat, silakan. langsung dari itu ada dua pertanyaan dan ini sebagai pertanyaan pertutup ya Bante, karena mengingat waktu juga ya Bante. Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan dulu, nanti yang baru yang kedua. Dari Ibu Lee Evi, Wanda Bante, bagaimana orang yang meninggal kecelakaan dan meninggal posisi dalam keadaan yang mengalami kengerian pastinya akan terlahir di alam mana? Terima kasih Bante. Itu pertanyaan pertama nanti Bante. Apakah saya lanjut ke pertanyaan kedua Bante atau Ya, satu-satu dulu satu-satu Bante? dulu. Ini dulu saya jawab dulu. Oke, silakan Ya, Bante. baik. Saya jawab dulu. Dalam kondisi kengerian atau dalam kondisi sedih atau menderita atau apapun itu kondisinya tidak menyenangkan ya. Lalu kematian terjadi. Nah, justru sebetulnya itu kondisi kalau terlihat, kalau kita lihat fisiknya kejepit misalnya atau hancur misalnya ya, mukanya kenapa hampir rusak dan sebagainya. Kengerian terlihat, kengerian terlihat oleh kita yang melihat. Tapi kenyataan yang terjadi, kematian yang menimpa yang bersangkutan seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita yang kita tidak tahu persis. Jawabannya apa? Tergantung nyatanya bagaimana si yang bersangkutan batinnya, secara batinnya menerima kenyataan, menghadapi kenyataan yang demikian. Kita tidak bisa tahu persis. Bisa saja, ya, bisa saja yang terjadi itu meskipun demikian kenyataannya, tapi bisa terima dengan tenang dengan kenyataan damai dan tidak apa-apa. Tapi ya tentu sebaliknya tidak bisa dipungkiri, bisa kenyataannya tuh, aduh, ngeri. Maka dia menderita secara batiniah tertimpa oleh kenyataan yang mengerikan itu. Kita nggak tahu persis, tapi yang mana? Nah, kita nggak tahu. Apa mungkin masih damai tenang? Ya bisa saja, karena dalam kondisi tenang, lalu kejadian itu menimpa dia kan bisa. Saat dia sedang tenang, kalau kejadian kan bisa. Tapi sebaliknya, dalam kondisi yang tak bagaimana eh, sibuk hiruk pikuknya, istilahnya sedang sedang kalut, sedang sengsara, sedang merasa tidak senang, merasa benci, sedang marah, tidak suka dan sebagainya, terus tertimpa oleh itu, akan beda, akan terkejut, kaget. Nah, itu membuat dia jadi menderita. Ya, jadi yang menjadi kuncinya tergantung keadaan secara batinnya itu yang akan membuat dia bagaimana sesungguhnya pada saat itu. Itu kuncinya. Kita tidak tahu persis keadaan batinnya orang yang bersangkutan sedang tertimpa itu seperti apa. Kita tidak tahu. Ya ambil contoh kalau tadi saya di depan rasa singgung sakit. Sakit. Kan dua kemungkinan. Sakit, oh kok dia bisa enggak sakit ya? Padahal sakit itu. Nah karena secara batinnya dia sadari, menyadari kenyataan sakit fisik itu bisa terima kenyataannya. Jadi secara batinnya tidak ikut sakit. Tapi kenapa secara batinnya lebih sengsara, lebih menderita? Karena menolak, menyangka, tidak mau terima, tidak bisa terima kenyataan sakit fisik itu. Kan itu yang sesungguhnya terjadi. Ya, ya sama. Begitu juga yang ditanyakan tadi, keadaan seperti apa, remuk secara muka, secara fisik, hancur, tapi gimana meninggalnya keadaan batinnya? Pertanyaan itu jawaban saya tadi kemungkinan salah satu kita tidak tahu persis. Damai, tenang, atau menderita kita tidak tahu. Kenyataannya apa itu yang akan terjadi. Menderita ya bisa jadi menderita. Damai bisa jadi menderita, bisa ya tergantung kondisi batinnya yang bersangkutan nyatanya seperti apa. Itu yang menjadi kunci dasarnya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Suaranya. Ya Bante, maaf. Ya, pertanyaan terakhir yang kedua yang saya akan bacakan. Bentar lagi. Saya ngilang. Izin yang kedua, waktu zaman Sang Buddha, yang menghina atau melukai Sang Buddha, sama buruk sangat berat.
Bagaimana dengan sekarang ini yang mungkin saja pihak lain bisa menghina atau memfitnah Sang Buddha? Apakah sama karma beratnya akan berlaku bagi orang tersebut, Bante? Terima kasih. Iya kan sasarannya kalau sasarannya sama kapanpun ya sama. Buddha masih hidup maupun Buddha nggak ada sama kan karena bukan orangnya yang dihina, sebenarnya kan kebudaannya. Ya, Buddhanya yang digelar, yang dihina bukan orangnya. Jadi masih hidup atau sudah nggak ada, Buddhanya ya sama. Ya, dia menghina kebudaannya, Buddhanya dia tidak menghargai dan menghormati ya. Dulu atau sekarang, kapanpun, zaman Buddha masih hidup atau sekarang udah Buddha nggak ada sama. Jadi jangan sama dengan istilah menghina agama Buddha kalau dengan istilah modern. Ini sama saja kapanpun dia juga lakukan itu ya sama. Karena dia mencerca atau mencaci maki atau menghina bukan sosok pribadinya, tapi ya keberadaan yang bersangkutan agama Buddha atau apa Sang Buddha sendiri, Buddha kebudaannya itu, ya. Jadi ya kapanpun ya sama. Sehingga ya kalau ada orang yang berpandangan sekarang masa sekarang ini dia eh, tidak menghargai ajaran Buddha, tidak menghargai Sang Buddha, tidak menghargai ajaran Sang Buddha kan sama dengan tidak menghargai Buddha. Tidak menghargai Buddha sama dengan tidak menghargai ajaran Buddha kan itu. Ya jadi kapanpun itu ya akan tetap terdampak pada yang bersangkutan sebagai yang menghina atau si penghina sendiri. Ya bisa menderita jalan sengsara, bisa menderita jalan neraka uji atau apa ya bisa. Kapan saja itu bisa. Nah sekarang contoh kasusnya Dewa Data. Dewa Data sekarang di neraka uji tapi karena dia kebagi dari sana akan menjadi Pacaka Buddha. Masih dalam itu eh, apa Dewa Data di sana. Tapi kan nanti pada waktunya selesai di sana dia. Nah kan berbalik arah dalam arti dua kondisi yang berbeda berlawanan buruk dan baik kan gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi ya memang siapapun itu yang berbuat bertentangan dengan dhamma atau melawan dhamma atau mencegah menghina dhamma ya dia akan terdampak sendiri kapanpun itu ya. Ya apalagi sebagai umat Buddha berani seperti itu makanya ya jadi merosot jadi keberadaan agama Buddha ada Buddha Sasana ini karena para penganutnya para pengikutnya para eh, yang mengaku beragama Buddha itu sendiri yang membuat jadi itu menjadi lenyap hilang itu karena tidak diingat lagi sudah dilupakan atau istilah kasar disingkirkan dibuang tidak dipakai lagi kan begitu sebenarnya ada amal itu tapi kan tidak dipakai tidak diingat lagi sudah dilupakan oleh manusianya itu dhamma itu tidak hilang tapi kan dilupakan disebut hilang itu karena hilang dari pikiran manusianya tidak ada lagi dalam pemikiran manusia tidak ada lagi orang berpikir dhamma tidak ada lagi orang berbuat berucap dhamma jadi hilang kan itu sebenarnya bukan kenyataannya agama apa ajaran universal hukum universal yang hilang tapi hukum universal tetap ada tapi hilang menjadi hilang karena dilupakan tidak lagi diingat tidak lagi dibahas tidak lagi dipikir tidak lagi diucapkan di apa berbuat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari itu ya jadi kalau orangnya sendiri yang juga menjunjung tinggi menghormati itu tapi dia sendiri juga membalikkan arah langkahnya jadi pertentangan perlawanan ya. Jadi menjauh kan begitu yang terjadi ya sehingga ada orang siapapun yang bersikap demikian ya tentu menjadi tidak baik bagi yang bersangkutan ya apalagi yang lebih nyata-nyata menentang menyangkal ya dia menjauh pun jadi dia sebenarnya kan mengarahkan diri kepada berlawanan dengan dhamma itu ya tapi ya memang tidak semudah itu di situ justru problem manusia apalagi masa-masa sekarang gara-gara COVID sekarang biar sepi tapi rame lagi seperti apa ya berbeda dengan dulu
Ya, gitu ya. Nanti saya lihat ada teks itu apa itu sudah terbaca apa beda pertanyaan tadi saya lihat ada saya masuk. Sama aja, sedikit tanggapan saja dari Harry tentang Oh, makanan tanggapan. yang tercabik-cabikan. Hmm. Oke, ya Bante, nampaknya waktulah yang harus mengakhiri ini semua. Karena kita sudah hampir di penghujung acara kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih atas semua pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom chat, terutama yang ada di chat Zoom di dalam ruangan Zoom ini. Dan terima kasih juga kepada para para penonton atau pemirsa yang juga melihat secara langsung melalui dari YouTube, bahkan yang ada yang di dalam ruangan Zoom meeting kita pada malam hari ini dan juga melalui TV. Demikianlah pertanyaan yang terakhir sudah terjawab oleh Bante dan demikian juga sharing dhamma kita harus kirim karena itulah yang memisahkan kita semua. Sebelum kita menutup acara Dhammasaka Kaca online kita pada malam hari ini, marilah kita berbagi jasa kebajikan yang akan untuk kepada sanak keluarga family kita yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan kami mohon untuk Bante berkenan untuk memimpin pelimpahan jasa ini. Silakan Bante. Ya, baik, mari kita tutup, mari kita akhiri Dhamma Kaca pada malam hari ini tanggal 12 Februari 2024. Ya, kita sudah lakukan dengan baik, diskusi dengan baik. Mari kita tutup, mari kita akhiri dengan membacakan depan jasa. Semoga para mendiang, para keluarga, sanak keluarga, sama pemilih, para sahabat, para makhluk yang membutuhkan jasa, semoga mereka turut bahagia. Punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pitadayo tita me capia titawa animaja taverino sata titan tilokasming te burma catuyonika Ance kacat wokara sangsaranta bhava bhave nasangi patitanami anumodantu te sayang yeci mana pajananti dewa te sangi vedayung maya dinana punyana anumodana etuna sape sata sata hontu avera suka jivino kema padanca paponto te sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhammasaka Kaca kita pada malam hari ini. Saya mewakili keluarga besar KBTI Kris dan Basukri mengucapkan Maha Anumodana pada Bante Citaguto Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk kami semua untuk sesi Dhammasaka Kaca kita season kelima yang episode ke-11 bersama kita entah itu melalui yang hadir di Zoom saat ini maupun melalui channel YouTube dan Dhamma TV. Semoga dengan kekuatan karma baik yang tercipta pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga kepada semua makhluk. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Citaguto Mahatera dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Yola sejasani samutra pataino casarodano wasanti ajiwan sukhang banang. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjut kepada slide pengumuman. Apabila ada pengumuman, kami kepada operator, kami persilakan. Berikut adalah pengumuman apabila para online dapat langsung kepada Anda yang juga pada sore hari untuk pembelajaran kita dan UKM kecil dari teman-teman yang berada Demikianlah rangkaian acara sharing dhamma kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante Itakuto Mahatera serta para hadirin yang telah mengikuti sesi pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Erlin Pemuda Jivini Sulistyo, mohon pamit. Sotihotu, selamat malam, Namo Buddhaya.